Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dwiyanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang dengan fasilitator Bapak Eko Priyanto dan pengajar praktik Bapak Rizky Fauzan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Untuk tugas yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif itu dapat diwujudkan melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah pemahaman. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah atau penghargaan. Tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri murid atau intrinsik, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Motivasi perilaku manusia ada dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Sedangkan motivasi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik tersebut yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Teori kontrol. Teori kontrol ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pemantau, teman, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru hendaknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena pada posisi ini mengacu pada restitusi yang mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berdasarkan motivasi intrinsiknya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah, merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap dengan tujuan mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tugas yang selanjutnya adalah keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya, untuk modul 1.1, seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang berkaitan dengan modul 1.2 yaitu, guru juga perlu memahami nilai dan peran dirinya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara pada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila. Modul 2 tersebut berkaitan dengan modul 1.3 yaitu, guru perlu memiliki visi agar bisa menjadi pendidik yang baik. Visi dapat tercapai bila terukur, konkret, dan sistematis, sehingga guru perlu menggunakan pendekatan IA dan mewujudkan prakarsa perubahan melalui tahapan bagja. Hal tersebut juga berkaitan dengan modul 1.4 yaitu, jika tahapan bag diimplementasikan maka akan terbentuk budaya positif yang memunculkan lingkungan aman,
dan nyaman sehingga kemerdekaan murid terwujud dan tujuan pendidikan tercapai. Refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Yang pertama yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami sebagian besar konsep inti dari budaya positif, meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya adalah terkait motivasi perilaku karena penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid, di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang telah diyakini bersama. Perubahan lainnya yaitu bahwa posisi kontrol saya selama ini adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Hal tersebut ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif adalah ketika saya memiliki keinginan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk segera mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini masih cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saat itu, saya merasa benar dengan tindakan yang saya lakukan dan berikan kepada murid. Walaupun terkadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memakai posisi kontrol manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa senang dan bangga karena murid saya menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya?
Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, atau bahkan saya yang meminta, bukan pendapat atau cara murid sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah juga menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, serta mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Langkah dan strategi yang saya lakukan agar lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah adalah dengan mengisi tabel rancangan tindakan aksi nyata. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.